Shalom，祝你们新年快乐，恭喜身体健康，万事如意，主保佑，Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa memang hari-hari ini kita merayakan bagi yang beragam, bukan yang beragam, bagi yang keturunan Tionghoa ya, merayakan Imlek saudara. Dan saya percaya memang ini bicara mengenai masalah kasih di dalam keluarga. Amin. Nah saudara, saya percaya bahwa hari-hari ini, saya percaya ini banyak merah-merah semuanya termasuk saya juga. Memang bagi kita merah ini bicara mengenai darah Yesus. Yang menyucikan, menguduskan kita semua sehingga kita boleh ada di dalam Dia. Amin. Nah saudara, saya sangat bersyukur dan bersuka cita. Tadi pagi saya melayani firman dalam jam 8 pagi. Selesai saya langsung ke Jembatan 5. Saudara, memang di dalam perjalanan saya membayangkan, wow, saya sudah cukup lama saudara tidak ke daerah ini ya. Tapi saya tahu tidak kebetulan kalau hari ini Tuhan izinkan saya boleh ada bersama saudara. Dan saudara boleh bersama saya memuji, menyembah Tuhan. Dan saya melihat, wow ini daerah-daerah yang katakanlah sepertinya begitu sunyi. Karena hari Minggu mungkin ya. Tapi daerah yang katakanlah banyak kesibukan saudara banyak. Karena daerah ini tadi dikatakan ini seperti daerah perdagangan untuk banyak orang Kalimantan di daerah ini. Saudara, dan sepertinya ada satu pressure, ada tekanan ya. Yang mungkin saya merasakan itu saudara. Dan saya waktu tadi sampaikan firman Tuhan di Jembatan 5 saudara. Dan saya bicara mengenai musim yang baru. Dan ada satu pesan Tuhan. Bahwa kita sedang memasuki satu musim baru untuk daerah ini. Yaitu apa saudara? Tuhan akan melawat daerah ini menjadi daerah yang terjadi banyak mujizat. Terjadi banyak kesembuhan. Tadi memang secara khusus saya doakan untuk Pak Hartanto sebagai koordinator di Jembatan 5 bersama istri. Mendoakan supaya saya percaya ini waktunya saudara. Daerah ini mengalami satu kebangunan rohani yang besar. Sudah mengalami, tapi ada revival, ada kebangunan rohani yang besar. Amin. Saya tahu saudara, Tuhan izinkan hari ini memang seharusnya saya khotbah di Batam. Ya. Tapi akhirnya berubah untuk hari ini saya boleh bersama saudara. Saya tahu saya sebagai seorang hamba Tuhan taat dengan apa yang Tuhan mau saya lakukan. Dan saya tahu ini satu momentum yang besar untuk GBI, untuk gereja Tuhan, untuk gereja Bethel Indonesia House of Prayer ya. Menjadi House of Miracles, House of Breakthrough, House of Healing, semuanya terjadi. Amin. Saudara, saya percaya ini waktunya. Satu revival terjadi. Dan waktu tadi saya dalam perjalanan kembali, Tuhan katakan kembali sampaikan. Ini sekarang musim baru dalam kasih dan terang Kristus bagi dunia, bagi kota, bagi Indonesia. Yang percaya katakan amin. Saya tahu kita dipakai Tuhan. Saudara semua diurapi dipakai Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk membawa jadi teranglah bagi daerah ini. Saya tahu secara khusus bagi keluarga saudara. Saya melihat bagaimana kegerakan Allah yang besar saudara terjadi di daerah-daerah yang terus terang kebanyakan suku Tionghoa saudara. Saya pergi ke daerah Tanjung Pinang dan ternyata di sana mengalami lawatan Allah yang besar. Di pulau-pulau yang kecil terpencil mulai dari amannya bertobat, disembuhkan Tuhan. Akhirnya seluruh keluarga bertobat. Dan saya tahu ini yang sedang terjadi hari-hari ini. Oleh karena itu pesan Tuhan pagi hari ini secara khusus memang saya berdoa Tuhan apa pesanmu Tuhan untuk hari ini tanggal 11 Februari 2024 ini. Musim baru katakan bersama saya. Musim baru dalam kasih dan terang Kristus bagi dunia, bagi Indonesia. Saudara di dalam Ratapan 3 22-23 tadi pujiannya kita sudah naikkan. Tak berkesudahan. Mari baca bersama, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi.
besar kesetiaan-Mu. Yang percaya katakan amin. Saudara, kalau tak habis-habisnya itu enggak ada akhirnya. Tak habis-habisnya rahmat Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Mari alami ini semua dalam hidup kita. Amin. Saya percaya memasuki 2024 saudara, orang berkata, Pak ini tahunnya makin sulit, makin sukar, goncangan terus terjadi. Tapi kita percaya saudara, bahwa kasih setia Tuhan kekal. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Oleh karena itu kita percaya setiap pagi, setiap hari, setiap minggu, setiap tahun, bahkan 2024 kita pasti alami kebaikan Tuhan yang lebih lagi. Oleh karena itu kita boleh katakan 2024 lebih baik dari 2023. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus, haleluya. Amin. Saudara, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Itu pasti. Itu absolut, itu mutlak, itu nyata bagi kita semuanya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa rahasia kasih dan rahmat Tuhan itu melimpah sepanjang kehidupan? Apa rahasianya? Boleh tampilkan berikutnya, next. Kasih dan rahmat Tuhan itu melimpah sepanjang kehidupan. Saudara, pada waktu saya berdoa, ini yang Tuhan berikan. Saya tahu ini pesan Tuhan bagi kita semuanya. Bahwa memang apa yang tadi kita baca di dalam Ratapan 3, 23, 22, 23 tadi. Memang kasih dan rahmat Tuhan itu melimpah sepanjang kehidupan. Jadi saudara, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan itu bukan hanya waktu-waktu tertentu saudara. Tapi sepanjang kehidupan, dalam keadaan kita ada di lembah, di gunung, di tempat yang tinggi, mungkin sedang menghadapi pergumulan-pergumulan, apa saja. Percayalah, kasih Tuhan itu terus melimpah dalam hidup ini. Amin. Saya percaya setiap saudara, apapun juga, kita percaya bahwa kasih Tuhan itu, kasih setia Tuhan terus melimpah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya percaya hari-hari ini saudara, memasuki 2024, maka rahmat, anugerah, kasih setia Tuhan itu melimpah bagi kita semuanya. Kemarin saya dikasih sama besan saya saudara, ini bahasa Mandarinnya ya, yaitu Mieng Jian, betul ya? Mieng En, ya betul ya Pak, Mieng En, artinya apa? Kasih karunia Tuhan. Mieng En, itu kasih karunia Tuhan itu terus. Saudara, di dalam kitab Yeskiel itu digambarkan bahwa air yang mengalir dari bait Allah itu seperti sungai. Sungai itu pertama semata kaki, selutut, sepinggang, sampai berenang. Orang itu sampai dalam sekali. Nah bayangkan saudara, di dalam hidup kita ikut Tuhan. Ya kasih Tuhan itu seperti itu saudara. Sungainya makin lama, kasih Tuhan makin dalam. Dan waktu kita semakin dalam, kita nggak bisa lagi berjalan dengan kaki kita lagi. Tapi harus apa? Sungainya dalam, berenang. Berenang itu artinya apa saudara? Bukan dengan kekuatan kita, tapi mengandalkan Tuhan. Tetapi justru di situ dikatakan setelah itu kita lihat, wow, ikan-ikan berkeriapan, berkat Tuhan. Pohon-pohon di sepanjang sungai itu tumbuh subur dengan baik. Dan itulah kehidupan kita di dalam Tuhan. Semakin lama kita semakin dalam di dalam kasih Tuhan. Sepanjang kehidupan ini. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu mari saudara. Jangan kita sampai merasa ya putus asa. Karena kita ada dalam musim yang baru. Katakan musim yang baru. Jadi ada perkara-perkara baru yang Tuhan nyatakan bagi kita. Nah saudara, ada 3 rahasia. Yang pertama apa? Yeremia 29 ayat 11, kita baca ayatnya. Mari baca bersama saya. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh
harapan. Jadi bagi kita nggak ada namanya madesu, masa depan suram nggak ada. Yang pasti masa depan cerah di dalam Tuhan. Amin. Setiap kita sebagai orang percaya. Karena apa? Tuhan sudah merancangkan. Punya rencana Tuhan yang besar. Sebelum dunia dijadikan, sebelum dari kandungan ibu kita. Tuhan sudah merencanakan kehidupan saudara semuanya. Saudara, setiap jalan hidup kita ini Tuhan yang menentukan. Tiap langkah kita saudara. Dan yang pasti saudara, rencana Tuhan, rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Tapi rancangan apa? Damai sejahtera. Rancangan apa? Kebahagiaan. Saudara, dalam Yesaya 48:18 dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu seperti gelombang laut yang tidak akan pernah berhenti. Jadi saudara, kesejahteraan di dalam Tuhan, kebahagiaan di dalam Tuhan. Itu bukan karena kekayaan, bukan karena kedudukan, bukan karena fasilitas dunia ini. Tapi karena firman Tuhan. Karena kita taat melakukan firman Tuhan. Amin. Karena apa saudara? Kita percaya bahwa di dalam Dia selalu ada pengharapan. Yang pertama, selalu hidup dalam pengharapan. Amin. Saudara, ini rahasia yang pertama. Kita hidup dalam pengharapan. Dulu memang kita nggak punya pengharapan. Waktu dosa. Karena upah dosa maut, kebinasaan. Gelap, kegelapan, nggak melihat apa-apa. Itu dulu saudara. Tapi sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dikatakan sudah dipindahkan dari satu kerajaan gelap, kerajaan dunia yang kegelapan. Dalam satu kerajaan terangnya yang ajaib, yaitu kerajaan Allah yang tidak akan tergoncangkan oleh apapun juga. Yang percaya katakan amin. Dan saudara, dulu kita nggak punya pengharapan. Rasanya hidup itu dari hari ke hari, mengalami kesusahan, persoalan, masalah, nggak ada jalan keluar. Itu karena dosa. Tapi sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu iblis dulu. Tapi aku datang supaya apa? Engkau hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Dan itulah kehidupan kita di dalam Tuhan saudara. Dulu kita nggak punya pengharapan. Tapi sekarang setiap orang percaya yang ada di sini, dimanapun kita berada. Tuh kita punya pengharapan yang pasti dalam Yesus. Karena yang pasti di dalam Yesus kita sudah disucikan oleh darah Yesus. Kita sudah diselamatkan dan kita diberikan kehidupan yang kekal. Disediakan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Pengharapan yang pasti. Itulah kehidupan kita di dalam Tuhan. Itulah kenyataan hidup saudara. Kenyataan hidup. Saudara, pada waktu umur 17 tahun sejak lahir saya menderita sakit asma. Jadi saudara seringkali sakit-sakitan terus ya. Rasanya waduh keadaan begitu sulit saudara ya. Gak bisa bergaul dengan teman-teman yang lain. Rendah diri, saudara takut. Sedikit-sedikit masuk angin. Waduh itu keadaan seperti itu. Memang saya sejak kecil udah Kristen, udah ke sekolah minggu. Tapi belum mengenal Yesus secara pribadi. Tapi pada waktu saya umur 17 tahun saya mengalami satu keadaan yang sangat mengerikan dan menakutkan. Yaitu apa saudara? Rasanya udah begitu. Jadi kalau orang lari kan Senin Kemis. Ini Kemisnya udah subuh saudara. Udah pagi bener. Waduh ngeri banget. Orang yang tidak di dalam Tuhan. Saya memang sebagai hamba Tuhan melayani banyak orang-orang sakit, banyak orang yang mau meninggal dan lain-lain. Itu saya lihat kalau yang di dalam Tuhan tenang. Tapi kalau yang tidak di dalam Tuhan, meronta-ronta ketakutan. Saya mengalami itu. Takutnya luar biasa. Orang takut mati karena saya tahu nggak selamat saudara. Saya udah tahu bahwa kalau saya mati waktu itu nggak selamat saudara. Akhirnya saya berteriak, Tuhan Yesus tolong saya, selamatkan saya. Tuhan tolong saya. Dan memang benar Tuhan Yesus hidup. Waktu saya undang Tuhan Yesus, Dia memberi kelegaan bagi saya. Ada damai sejahtera. Dan puji Tuhan saudara, sudah 53 tahun penyakitnya hilang. Sampai hari ini saudara. Saya tahu kuasa Tuhan Yesus luar biasa dan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Ada pengharapan yang pasti. Sebab Dia hidup, ini biasa Paskah kita nyanyi.
Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin. Ini dalam Tuhan itu saudara. Waktu itu wow luar biasa. Dan sejak waktu itu saya langsung serahkan hidup saya. Masuk sekolah kita, menginjil saudara. Saudara sampai hari ini. Dan puji Tuhan saudara. Bahwa rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu bukan kecelakaan tapi damai sejahtera. Dia beri pengharapan yang pasti bagi kita semua. Amin. Oleh karena itu saya percaya saudara bagaimana kita akan selalu hidup dalam pengharapan. Nah ini penting. Saudara bukan hanya seketika, bukan hanya pertama kali percaya Yesus hidup dalam pengharapan. Tapi selalu ya, selalu hidup dalam pengharapan. Artinya gak ada yang tidak akan diselesaikan. Persoalan masalah saudara waktu itu saya memang umurnya baru kepala 1. Sesuai. Kira-kira begitu. Sekarang udah sesuai. Waduh, kepala 1, kepala 7 saudara. Wih, ternyata gak terasa saudara. Sampai sekarang udah sesuai. Sudah kemarin saya udah masuk kepala 7 saudara. Kalau orang Batak itu memang marganya saya harusnya udah napi 70. Saudara, 70 ya, 70. Saudara, tapi saya tahu di dalam Yesus. Sepanjang hidup saya waktu pertama kali saya bertobat terima Yesus sampai hari ini saudara. Wow, saya lihat Tuhan membawa hidup saya terus bersama dia. Selalu ada pengharapan. Selalu ada jalan keluar. Sesulit-sulit apapun yang kita hadapi pasti ada jalan keluar. Saudara dalam Efesus 1 ini rahasianya. Ayat 18 dan 19 dikatakan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan apa saudara ayat 19 mari baca bersama 2, 3. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Amin. Saudara saya tahu ini bukan hanya yang kita baca. Tapi yang saudara dan saya harus alami. Betapa hebat kuasanya di dalam kehidupan kita yang hidup selalu dalam pengharapan di dalam Yesus itu saudara. Amin. Tapi mungkin ada di antara saudara, Pak, rasanya kalau saya menghadapi pergumulan dalam hidup ini, saya sepertinya belum mengalami itu. Rahasianya apa? Rahasianya di dalam ayat 18 saudara. Kerap kali orang gak sadar. Orang karena di dalam ayat 18 dikatakan dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Nah ini yang penting. Mata hati saudara harus terang. Oleh karena itu firman Tuhan katakan jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupanmu. So kenapa? Seringkali orang gak jaga hati. Nah ini penting. Gak jaga hati. Ada kepahitan, kebencian, iri hati, dengki, tawar hati. Nah itu yang membuat kita tidak melihat bahwa di dalam dia ada kuasa kebangkitan. Di dalam dia ada kuasa yang hebat dan dahsyat itu saudara. Kenapa? Karena hati kita. Saudara, saya berharap nanti hari Rebu kita akan ke TPS. Sudahlah, selama ini mungkin hati saudara dipenuhi dengan wow. Si A, si B, si D, pokoknya macam-macam ya saudara. Tapi sekarang kita baca firman, banyak mengucap syukur. Katakan Tuhan, kami percaya Engkau pasti akan menetapkan pemimpin yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan, yang nasionalis, yang toleran, dan juga yang Pancasialis. Kita doakan itu. Dan pasti Tuhan sudah pilih pemimpinnya. Kita tinggal doa dan mengucap syukur. Percayalah Tuhan akan memberi yang terbaik. Jaga hati, jaga hati. Jaga hati juga di dalam kehidupan ini saudara. Jaga hati, saya tahu kalau saat kita jaga hati, maka di situ kita benar-benar melihat pengharapan, kuasa, kebangkitan itu nyata. Amin. Yang kedua sekarang,
Yang kedua, saudara. Yang kedua, Efesus 4, saya akan membacakan terlebih dahulu mulai ayat yang ke-13, saudara. Ya, ayat 13, 14, dan 15 kita baca. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar. 13-nya enggak ada ya, ada di Alkitab, saudara. Tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Nah ini, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15 kita baca bersama. Tetapi, 2, 3. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah saudara, Paulus menggambarkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan itu seperti anak yang bayi lahir makan susu. Mulai dewasa, mulai jadi balita, balita diberi makanan keras. Akhirnya menjadi mulai dewasa. Nah itu kehidupan kita dalam Tuhan harus seperti itu. Gak bisa kita berkata, aduh aku mau firman yang yang lembek-lembek aja, mau susu aja, yang menghibur, yang menyenangkan. Enggak bisa saudara. Saya tahu memang itu yang proses yang alami di dalam kehidupan rohani kita. Yaitu kita siap untuk terima hal-hal yang katakanlah mungkin bagi kita enggak menyenangkan. Bagi daging kita enggak enak. Tapi saya percaya saudara, saat kita tahu bahwa kita sedang dibentuk, sedang diubahkan menjadi apa? Kedewasaan penuh tadi. Semakin dewasa, bukan anak-anak. Saya tahu hari-hari ini saudara, kita harus punya keteguhan iman. Ya, yang kedua, senantiasa hidup dalam apa? Keteguhan iman pada Kristus. Jangan goyah. Saya tahu itu yang Tuhan mau saudara. Hari-hari ini kita harus punya keteguhan iman. Percaya hanya kepada Tuhan. Apapun proses yang Tuhan izinkan dan terjadi kita hadapi. Kita harus teguh di dalam iman kita. Amin. Saudara, saya punya pengalaman. Tanggal 15 Februari yang baru lalu, tahun 2023. Saya diberitahu bahwa mama saya kadar oksigennya turun dari biasa 99 jadi 70. Ini nyata, saudara. Dan tekanan darahnya naik jadi 140 lebih. Dia mulai menggigil, langsung dibawa ke IGD. Dan saudara tahu mama saya dalam kondisi seperti itu umurnya berapa? 99 tahun, 11 bulan, 15 hari. Saudara bayangkan orang umur 99 tahun, ya apalagi waktu zaman pandemi saudara, wah udah langsung masuk ICU. Memang bayangan saya pada waktu itu saya tahu ini satu hal yang memang ada ujian yang saya harus hadapi. Dan waktu itu memang saya secara manusia, saya pikir, wah saya mesti cepat lihat mama saya ini gimana kondisinya. Saya mesti doakan dia. Wah ini rohani kelihatannya sudah. Ya. Tapi Tuhan bilang enggak, naik menara doa dulu. Waktu itu saya ada di kantor di Sentul, saya naik menara doa bersama Mbak Tuhan. Dan waktu itu saya mulai berdoa. Kami peperangan rohani. Berdoa dan kami adakan doa peperangan. Dan waktu kira-kira 40 menitan saya alami damai sejahtera. Ada ketenangan. Dan akhirnya saya bilang Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Kehendak-Mu. Kalau Engkau mau panggil mama saya biar kehendak-Mu yang jadi. Dan waktu itu akhirnya saya langsung ke IGD yang ada di daerah Bogor. Apa yang terjadi saudara? Oksigennya naik, normal. Tekanan darah normal, dia tidak menggigil saudara. Dan saya tahu, Tuhan mau supaya kita hari-hari ini siap menghadapi apapun tetap teguh di dalam iman kita. Percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Dan puji Tuhan saudara, beberapa minggu yang lalu saya jenguk mama saya. Mama saya nanti tanggal 25 Maret umurnya 101 tahun. Wow. Saudara, ini saya tahu ini sesuatu hal yang jadi kita satu teladan. Mama saya itu dia sejak papa saya meninggal
kira-kira umur 50-an ya. Dia setia pada Tuhan, setiap pagi dia baca kitab, dia memuji Tuhan, dia suka berdoa. Dan saya termasuk hasil yang didoakan mama saya. Dan yang luar biasa, meskipun mama saya ini sekarang 101 saudara, itu saudara bisa bayangkan ya, memang kadang-kadang bisa ya suka lupa, ya memang lupa lah. Kadang-kadang kalau kita ingatkan baru siapa. Tapi yang nggak bisa lupa apa saudara, kemarin saya dikirimin videonya. Dia tidak akan lupa mengucapkan kata-kata sedikit pun, tidak akan lupa dengan kata-kata doa Bapa kami. Wah, luar biasa. Dan kalau saya nyanyi sama dia tuh, hati yang gembira adalah obat. Mama saya bilang, yang manjur. Saudara, saya tahu bahwa keteguhan iman kita di dalam Tuhan pada Kristus yang akan membawa kita pada kebahagiaan, pada kehidupan yang kekal itu. Amin. Iman timbul dari pendengaran. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Amin. Oleh karena itu mari senantiasa hidup dalam apa? Keteguhan iman pada Kristus. Jangan goyah. Jangan dikoyahkan oleh apapun, tapi tetap percaya pada Yesus. Dialah pengharapan kita yang pasti. Dan kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah dalam Matius 28 ayat 19, ini sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus beramanat, Tuhan Yesus memberikan perintah. Mari kita baca bersama, Matius 28 ayat 19. Mari kita baca, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, ini bukan pilihan. Tapi ini adalah kepercayaan dan juga tugas yang mulia. Amanat agung dari Tuhan Yesus. Kita harus jadi murid. Sebagai murid-murid Tuhan, kita harus apa? Menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Oleh karena itu ini kunci yang ketiga. Bagaimana saudara akan senantiasa disertai, dipelihara, mengalami kasih rahmat Tuhan sepanjang hidup ini. Yang ketiga adalah memastikan hidup dalam kehendak Allah. Mari bersama-sama kita baca. Katakan, memastikan saya hidup gitu ya. Memastikan hidup saya dalam kehendak Allah. Saudara harus pastikan hidup saudara sekarang tujuannya apa? Ini yang penting. Kalau saudara tujuannya untuk menyelesaikan amanat agung, untuk menjadi saksi Tuhan, dan saya tahu 2024 Tuhan katakan jadi teranglah. Kalau tujuan hidup saudara jadi teranglah, artinya mau menjadi saksi Tuhan, menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan, maka dikatakan dalam ayat 20 Matius 28 tadi. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, ini rahasia diberkati, rahasia disertai, dipelihara oleh Tuhan. Yaitu apa? Menyelesaikan amanat agung, jadi saksi Tuhan. Amin. Oleh karena itu pastikan hidup saudara ada di dalam kehendak Tuhan. Saudara, nanti tanggal 3 sampai 5 Juli itu di SICC akan diadakan yaitu Everyone for Asia. Dan memang diharapkan nanti ada dari Asia, dari Vietnam, dari Thailand, dari Singapura, dari Jepang, dari China akan datang hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Dan juga dari kita, dari rayon-rayon, dari cabang-cabang yang hadir, diperkirakan 10.000 orang saja karena memang kapasitasnya terbatas, saudara. Dan saudara, memang waktu di Amsterdam bulan Juni yang lalu, hamba-hamba Tuhan Pak Niko dan hamba-hamba Tuhan dunia ini mendapatkan bahwa sekarang waktunya everyone. Apa artinya everyone 2033? Everyone 2033. Yaitu artinya setiap orang akan mengalami perjumpaan secara otentik dengan Tuhan Yesus
sampai 2033. Artinya ada kesempatan yang Tuhan berikan hari-hari ini. Kita doakan setiap hari kita ada kesempatan untuk bersaksi-bersaksi. Setiap hari ada memenangkan jiwa, kita menangkan jiwa. Dan saya percaya saudara, secara khusus ada musim yang baru untuk jemaat yang ada di daerah ini. Saudara, daerah Jakarta kota ini akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar. Amin. Saya saudara sejak zamannya Pak Yopi, ya awal mulai merintis di daerah-daerah fluid, di daerah-daerah kota ini. Saya tahu perjuangannya berat, doa keliling. Tadi saya dengar dari Pak Santo juga ya, bahwa setiap ada doa keliling daerah ini. Menara doa, saya tahu ini waktunya saudara. Saya tahu ini waktunya, musim penuaian untuk jiwa-jiwa yang ada di daerah kota. Di daerah ini, Jakarta Pusat, akan mengalami penuaian jiwa yang terbesar. Dan saya bersyukur saudara, di House of Prayer di tempat ini, saya kaget saudara, tempatnya indah sekali. Tempatnya luas, untuk next gen bisa 200 orang. Di tempat ini mungkin bisa berapa Pak? 300 lebih ya, 400. Sudah sekarang 2 kali ibadah. Menjadi 5 kali tidak mustahil. 5 kali 4, 2000. Dan di tempat bawah next gen itu ada anak-anak muda sudah bisa 200. 5 kali ibadah ada 1000. Oleh karena itu saya percaya apa yang Tuhan tuliskan, nubuatan dari kitab dari Wahyu pasal yang kelima ini. Yaitu apa saudara, dikatakan ada beribu-ribu berlaksa-laksa. Jumlah mereka berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa. Sesungguhnya kumpulan besar orang yang banyak yang tidak dapat terhitung jumlahnya. Itu akan ada di House of Prayer. Akan ada di gereja-gereja yang ada di daerah kota. Jembatan 2, jembatan 3, 4, 5, petak 9, apalagi yang ada di daerah. Saya percaya ini waktunya. Penuaian jiwa terbesar terjadi untuk kota, untuk Jakarta Pusat, untuk Indonesia. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Oleh karena itu siapkan saudara dalam musim yang baru ini. Bukan hanya Sindian Choir, tapi apa tadi? Mesti lihat dulu saudara. Apa tadi ya? Chu Pao Yu. Wah, Tuhan memberkati saudara. Kita percaya Sindian Choir 2024. Kita benar-benar masuk musim yang baru. Penuaian jiwa terbesar. Pak Santo, musim penuaian besar. Pak David, semua kita akan masuk penuaian. Saya tahu ini waktu, momentum. Momentum daerah ini. Momentum sudah bersaksi. Mulai 15 September kalender Ibrani masukin tahun Pedalet. Pintu Tuhan buka. Saudara, ini pintu Tuhan sedang buka. Yang buka siapa? Tuhan. Ya, meskipun tadi saya naik lift pintunya nggak bisa dibuka, nggak apa-apa. Tapi bisa naik tangga saudara. Puji Tuhan. Tapi saya percaya pintu pekabaran Injil, pintu penuaian jiwa sedang dibuka untuk kota, untuk Jakarta, untuk Indonesia. Yang percaya katakan amin. Ini tahun penuaian, tahun penuaian. Oleh karena itu mari siapkan hidup saudara. Siapapun, berapapun umur saudara. Kita mau terus bersaksi bagi Tuhan. Kita mau melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Yang mau katakan amin.